Halo teman-teman, selamat datang channel Giselle. Di video kali ini aku akan menceritakan sepenggal perjalanan cinta kami. Aku mendarat di Prancis di bulan Agustus 2015 dengan status au pair. Usiaku saat itu 19 tahun. Singkat kata, kami bertemu sebulan setelah aku sampai di Prancis. Karena aku waktu itu posisinya ingin fokus kuliah dan ingin meniti karir di Prancis, maka aku nggak mau buang-buang waktu untuk pacaran yang nggak serius, galau-galau percintaan dan drama-dramanya. Jadi aku bilang ke Mas Bule kalau aku ingin pacaran yang serius. Dan kebetulan ternyata dia juga ada niat untuk menikah. Pada saat itu kami berdua nggak tahu kalau kami berjodoh atau enggak. Namun yang jelas kami pribadi masing-masing sudah ada niat untuk menikah suatu hari nanti. Oh iya, aku punya prinsip untuk menjaga kesucian sampai menikah. Sebulan setelah kami pacaran, aku pun bilang ke Mas Bule tentang prinsip ini. Aku tanya ke dia apakah dia bisa menerima dan menghormati prinsip ini atau enggak. Kalau dia bisa menerima, kita lanjut. Tapi kalau enggak, ya lebih baik kita berhenti hubungan di sini saja. Dan dia bilang, "Don't worry, I can respect your principle." Aku saat itu sempat terharu. Aku mikir benar nggak ya dia mau menghormati prinsip aku. Tapi oke lah, coba kita lihat aja nanti berjalan dengan waktu. Kami pun lanjut pacaran. Mas Bule adalah tentara militer Prancis Angkatan Darat. Base militernya dia sebenarnya tidak jauh dari kota tempat aku tinggal. Tapi dia pribadi punya apartemen yang letaknya sekitar 3,5 jam dari kota tempat aku tinggal. Jadilah kita LDRan dan ketemuan hanya weekend saja. Kira-kira setahun setelah pacaran, kami pun mulai memikirkan untuk menikah. Topik-topik serius pun mulai dibahas, dari mulai financial, education, agama, dan sebagainya. Aku jelasin ke Mas Bule tentang keinginan aku di masa depan. Kalau aku masih ingin lanjut kuliah, masih ingin traveling, ingin meniti karir. Kalau aku bukan tipe wanita yang bisa jadi ibu rumah tangga, nggak suka dikekang, nggak bisa dengan tipe suami apa-apa mau dilayanin, dan sebagainya. Mas Bule pun bilang kalau pernikahan itu bukanlah halangan untuk kita melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan. Istilahnya pernikahan tidak akan merubah habits dan goals kita. Yang artinya aku tetap bisa lanjut kuliah, tetap bisa kerja, mau traveling juga bisa, mau berbisnis juga boleh. Asalkan tentunya semua itu sejalan dengan jalan Tuhan. Jadi kalau mau dibilang, ibaratnya alur hidup kita secara profesional dan personal tetap sama. Cuma status kita aja nih yang berubah dari pacaran menjadi suami istri. Ya mungkin kalau dibilang menikah rasa pacaran kali ya. Tempat ada halangan beda agama karena waktu itu posisinya Mas Bule masih belum dibaptis. Tapi doi dari kecil sudah tertarik untuk memeluk agama Katolik. Maka dimulailah persiapan pembaptisan doi yang berlangsung selama setahun. Setelah Mas Bule resmi dibaptis, doi pun menulis surat untuk orang tuaku yang menyatakan tentang keinginannya untuk menikahiku. Orang tuaku belum pernah ketemu sama Mas Bule secara langsung. Tapi untungnya orang tuaku nggak pernah memandang suku atau harta kekayaan. Pesan mereka dari dulu yaitu untuk cari pasangan yang seagama dan sepadan. Ortu menyerahkan semua keputusan di tanganku. Mereka tanya, "Dek, kamu yakin mau nikah sama Tibo? Yakin mau nikah dan tinggal di luar negeri bersama dia? Kamu ingat loh, ibu bapak yang seagama, sama-sama asal Indonesia saja, harus kerja keras untuk pernikahan kami. Apalagi kalian berdua berbeda, latar belakang, suku, agama, kultur. Nah, ya harus kamu perhatikan berkali-kali. Ingat juga loh, di luar negeri itu gak ada pembantu atau ART bisa diminta tolong 24 jam. Jadi semua ada harus kerjakan sendiri, harus sanggup melaksanakan semuanya. Sekali lagi, kalau memang adik sanggup, monggo. Kalau enggak, dipikirkan matang-matang. Itu aja sih pendapat Bapak Ibu." sempat ada keraguan untuk menikah. Apalagi saat itu usiaku masih 20 tahun. Aku sempat mikir, apa iya Sel kamu mau menikah? Yakin udah kuat? Yakin udah bisa ngelakuin semuanya sendiri di negeri orang? Umur kamu masih 20 tahun loh. Yakin mau menikah sama Mas Bule? Mungkin di luar sana ada yang lebih baik lagi dari dia loh. Yakin udah siap komitmen seumur hidup? Apalagi di agama Katolik kan perceraian itu dilarang. Setelah merenung beberapa minggu, logika pun mulai berjalan. Menurutku, sama siapapun aja orangnya, setiap hubungan itu pasti ada kesulitannya masing-masing. Mungkin dengan Mas Bule, kesulitannya ABC. Tapi kalau sama orang lain, mungkin kesulitannya akan jadi XYZ.
Mungkin rumput tetangga di luar sana terlihat lebih hijau, tapi kita nggak tahu kan seberapa keras effort yang dilakukan untuk mempertahankannya. Kalau udah ketemu yang pas, kenapa harus tunggu lagi? Nanti keburu hilang yang satu ini. Aku pun memantapkan diri dan bilang iya, siap ke ortuku. Setelah ortu membalas suratnya Mas Bule, doi pun melamarku dan kami resmi bertunangan di bulan April 2017. Di Prancis, catatan sipil atau pernikahan negara itu wajib hukumnya sebelum menikah gereja atau menikah adat. Jadi kami pun resmi menikah secara sipil pada tanggal 21 Oktober 2017. Kemudian dilanjutkan dengan pernikahan agama pada tanggal 7 April 2018 yang vlognya sudah aku upload di channel aku ini. Dan dilanjutkan dengan acara unduh mantu atau resepsi pernikahan di Indonesia pada tanggal 21 Juli 2018. Usia pernikahan kami ini saat ini masuk ke tahun ke-7. Kami dikaruniai 2 orang anak yang sehat-sehat, anak lelaki dan anak perempuan pula. Yap, begitulah sepenggal tentang kisah cinta kami. Banyak lika-liku yang sudah kami lewati selama 7 tahun ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ada penyesalan sudah menikah di usia muda 21 tahun. Kami bertumbuh bersama, menjadi dewasa bersama, membangun fondasi rumah tangga bersama, usaha bersama dari nol sampai sekarang. Mas Bule menepati janjinya dan dia menjadi ayah yang sangat luar biasa untuk anak-anak kami. Aku kadang mikir, mungkin kalau dulu aku memilih untuk nunggu, aku gak akan dipertemukan dengan lelaki luar biasa ini kali ya. Tapi yang namanya jodoh udah diatur sama Tuhan kan? Tinggal kita manusianya aja yang mau merespon pilihan Tuhan atau enggak. Gimana menurut kalian? Sekian cerita kami. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Sampai jumpa dan salam sukses di perantauan. Monggo like, subscribe, dan komen channelku ya.